Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar ya. Ini video yang ketiga ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas perpangkatan dan bentuk akar ya. Nah, ini dia yang B ya. Karena yang A sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini yang A ya, yang bilangan berpangkat bulat. Dan sifat-sifat bilangan berpangkat itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang yang kita akan bahas adalah bentuk akar dan pangkat rasional. Yaitu tentang pengertian bentuk akar, kemudian menyederhanakan bentuk akar, kemudian sifat operasi bentuk akar ya. Jadi 3 poin ini yang akan kita bahas pada video ini. Kemudian untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, ini akan dibahas pada video berikutnya ya. Jadi khusus untuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar akan dibahas pada video berikutnya ya. Oke, sekarang kita bahas yang B aja nih, yang 3 pertama ya. Yang ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama ya. Oke, pengertian bentuk akar ya. Jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka jika B pangkat N sama dengan A, maka ini bisa kita rubah ya. Misalkan di sini B pangkat N sama dengan A. Kita mau cari nilai B-nya aja tanpa pangkat N. Maka pangkat N-nya ini bisa pindah ke A dengan syarat jadi bentuk pecahan atau bentuk rasional seperti ini ya. Jadi seperti ini. B sama dengan A pangkat 1 per N gitu. Jadi N-nya pindah ke A tapi berubah ke bawah jadi 1/, jadi tetap pangkat. Tapi ini 1 per N-nya tetap pangkat ya. Jadinya B sama dengan A pangkat 1 per N gitu. Kemudian pangkat 1 per N ini itu sama aja bentuk akar ya. Bisa kita rubah ke bentuk akar gitu. Jadi bisa kita tulis B sama dengan, nah, akar pangkat N seperti ini. A akar pangkat N seperti ini ya. Jadi bentuk rasional atau bentuk pecahan seperti ini itu bisa kita rubah menjadi bentuk akar gitu ya. Nah, kemudian jika ini B sama dengan A pangkat 1 per N dan B sama dengan akar pangkat N, maka bisa kita tulis akar pangkat NA yang ini bisa sama dengan A pangkat 1 per N, seperti ini ya, gitu. Jadi bentuk akar ini sama aja bentuk pangkat rasional atau pangkat pecahan seperti ini, gitu ya. Atau bisa kita balik lagi, A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N, akar A pangkat N gitu ya, gitu. Oke, biar lebih paham, maka kita lihat contoh soalnya ya. Contoh 2.1 ya. Nomor 1, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat rasional atau pangkat pecahan ya. Nah, ini kan bentuk akar nih. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya bahwa bentuk akar seperti ini nih. Ya, namanya bentuk akar. Nah, kita disuruh merubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat rasional. Atau pangkat rasional kalau teman-teman belum tahu nih seperti ini nih. Yang pecahan ini namanya pangkat rasional gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, perhatikan ya. Jadi ini kan 40 ya. Ini adalah akar 40. Nah, akar 40 ini dia ada pangkatnya nggak di 40 ini? Nggak ada pangkat. Kalau dia tidak ada pangkat berarti sama aja di sini pangkat 1 gitu. Terus di sini ada angka nggak nih? Di sini nggak ada ya. Kalau di sini tidak ada angka, maka dianggap nilainya adalah 2 gitu. Jadi ini adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2 gitu. Nah, maka jadinya pecahannya adalah atau pangkat rasionalnya adalah 1 per 2 gitu. Jadinya 40 pangkat 1 per 2. Satunya dari sini nih, 2-nya dari sini. Gitu ya, gitu. Untuk 1 itu nggak perlu ditulis, dan untuk 2 di sini tidak perlu ditulis. Tapi kalau di sini lebih dari 1, pangkatnya harus ditulis. Harus ditulis ya. Kalau di sini pangkatnya lebih dari 2, maka harus ditulis gitu ya. Jadinya 1 per 2. Maka akar 40 adalah jadinya 40 pangkat 1 per 2 gitu.
atau 40 pangkat setengah. Kemudian yang B ini akar 37 ya. Di sininya angka 5 ya, maka jadinya bentuk pangkatnya adalah 37 pangkat 2 per 5 gitu ya. 37 pangkat 2 per 5. Jadi seperti ini gitu ya. Yang pangkat yang di sini jadinya di atas jadi pembilang ya. Ini juga di pangkat yang di sini jadi pembilang gitu. Jadinya 37 pangkat 2 per 5. Kemudian yang C, nah ini kan akar 13 ya, pangkat 3 di sini ya. Tapi kan di 13 di sini ini nggak ada pangkat ya. Kalau tidak ada artinya 1 gitu. Jadinya 13 pangkat 1 per 3 gitu ya. 13 pangkat 1 per 3. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang nomor 2. Ubahlah bentuk pangkat rasional berikut menjadi bentuk akar. Nah, ini kan dia bentuk pangkat rasional ya. Kita sekarang disuruh untuk merubah pangkat rasional ini atau pangkat pecahan ini menjadi bentuk akar. Nah, kalau dia pangkat 1 per 2 itu pasti langsung akar aja, akar biasa. Langsung akar 90 seperti ini ya. Sama yang kayak atas nih. Kemudian yang B, 17 pangkat 1 per 4. Nah, maka jadinya akar 17, 4-nya taruh sini. Di sininya 1, tapi nggak usah ditulis kalau hanya 1 gitu ya. Kemudian yang C, 47, 2 per 3 gitu ya. Maka jadinya pangkat 2-nya taruh sini, pembilangnya taruh sini nih, yang pecahan atasnya taruh sini, 2-nya, 3-nya penyebutnya taruh sini. Sama seperti ini ya, 1-nya taruh sini, 4-nya atau penyebutnya taruh sini gitu ya. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham maka kita lanjut ke berikutnya. Oke, sekarang kita menyederhanakan bentuk akar ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh dari A sampai F ya. Untuk menyederhanakan bentuk akar ya gitu. Nah, di sini kan perintahnya adalah sederhanakanlah bentuk akar berikut ya. Nah, maka kita akan menyederhanakan atau mencari nilai dari akar-akar ini gitu ya. Jadi perintah di sini bisa mensederhanakan atau mencari atau hitunglah akar. Jadi sama aja. Misalkan ada soal nanti perintahnya bukan sederhanakan, tapi perintahnya gini misalkan. Hitunglah nilai akar berikut. Nah, maka itu sama aja. Jadi mau kita disuruh sederhanain atau mencari nilai akar itu sama aja. Ujung-ujung kita disuruh hitung nilai dari akar ini berapa gitu ya. Oke, langsung aja kita jawab dari contoh berikut ini ya. Pertama, yang A, akar 4. Bagaimana cara mencari suatu akar, nilai suatu akar, atau menyederhanakan suatu akar? Caranya adalah mencari dua angka kembar ya. Jadi gini, cari dua angka kembar atau dua angka yang sama. Kalau dua angka tersebut dikali, maka hasilnya adalah si akar ini gitu. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 4. Tapi dua angka itu harus sama, tidak boleh beda gitu. Ayo berapa? 2 ya. Nah, karena 2 kali 2 4 kan, maka akar 4 adalah 2 gitu. Kemudian yang B. Ini sama ya. Ini sama, mencari akar, maka cari dua angka kembar, kalau mereka berdua dikali hasilnya adalah akar tersebut. Berapa kali berapa akar 25? Maka 5 ya, karena kan 5 kali 5 25. Maka akar 25 adalah 5. Kemudian akar 16. Ayo, berapa kali berapa yang hasilnya 16 gitu. Cari dua angka kembar, kalau mereka berdua dikali hasilnya adalah 16 gitu. Berapa yuk? 4 ya, karena 4 kali 4 adalah 16. Maka kita tahu bahwa akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4 gitu ya. Nah, sekarang yang D, akar 20. Ada nggak dua angka kembar, kalau dikali mereka berdua hasilnya adalah 20? Nggak ada ya, itu tidak akan ketemu. Karena tidak ada dua angka kembar, kalau mereka berdua dikali hasilnya 20 nggak ada gitu. Maka gimana cara mencari nilai akar 20 nih? Caranya adalah kita pecah. Kita cari faktornya. 20 itu berapa kali berapa sih? Nah, yang pertama ya, 20 itu kan bisa 4 kali 5 ya. Tapi di sini kita, karena di sini adalah akar, maka kita tulisnya, kita pecah akar 20-nya ya. Jadi kita tulis akar 20 adalah pecahan dari akar 4 dikali akar 5. Nah, gitu. Jadi cara ngitungnya seperti ini ya, khusus untuk
sebuah angka pada akar yang tidak ada nilainya, kita pecah jadinya gitu. Kalau akar 4 ini karena dia ada nilainya langsung dapat. Akar 25 juga ada nilainya langsung dapat. Begitupun akar 16 ada nilainya langsung dapat. Tapi kalau akar 20 yang tidak ada nilainya maka kita pecah terlebih dahulu gitu. Jadi akar 4 kali akar 5 gitu ya. Kalau udah kita hitung akar 4 ada nggak? Ada kan 2. Kita ganti jadi 2. Kemudian akar 5 ada nggak? Nggak ada. Kalau akar 5 nggak ada, kalau akar itu tidak ada maka diamkan saja, tulis ulang. Jadinya akar 4 adalah 2 dikali akar 5. Nah, jadinya 2 akar 5. Dempetin aja seperti ini, selesai. Ini adalah solusi yang pertama. Kemudian ada solusi yang kedua, ada. Nah, solusi sebenarnya sama aja caranya seperti solusi yang pertama, hanya saja ini pakai faktor lain gitu ya. Jadi, akar 20 ini selain dari akar 4 dikali akar 5, akar 20 itu berapa kali berapa sih gitu kan? Kan bisa ya, akar 20 itu adalah akar 2 dikali akar 10, ya kan? Nah, boleh pakai yang ini, gitu. Kalau teman-teman mau pakai yang ini boleh, atau pakai yang ini juga boleh, sama aja. Tapi kalau pakai yang ini harus kita jabarin lagi, gitu. Ini akar 2 ya, udah mentok, udah paling sederhana. Sekarang akar 10, ini bisa kita jabarin. 10 itu berapa kali berapa ya? Nah, 10 itu kan 2 kali 5 ya, berarti bisa kita jabarin lagi jadinya. Ini akar 2 tetap dikali akar 10 kita bongkar. Kita pecah jadi akar 2 dikali akar 5. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kalau udah ini kan ada dua akar yang sama ya. Akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2 gitu. Maka ini hasilnya adalah 2 gitu ya. Atau boleh ditulis akar 4 dulu boleh. Kemudian ini akar 5 gitu ya. Kenapa ini kita harus kali? Karena mereka sama angkanya. Kalau mereka sama nanti dia akan ada nilainya gitu. Akar 4 itu kan 2. Jadi bisa kita tulis 2 akar 5 gitu. Jadi sama aja hasilnya ya. Ini adalah solusi yang kedua. Nah, untuk akar jika dia angka dalamnya sama, kayak ini nih, akar 2 dikali akar 2, kan angka dalamnya sama, yaitu angka 2. Kalau akar 2 dikali akar 2, maka akarnya lepas langsung ke 2 gitu. Jadi kamu dari step ini langsung ke sini boleh gitu. Nggak usah harus ke akar 4 dulu. Tapi kalau mau ke akar 4 dulu boleh. Contoh lain misalkan akar 3 dikali akar 3 ya. Contoh lain misalkan akar 3 kali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu kan akar 9 ya. Dikali ini akar lagi akar 3 itu kan akar 9 ya. Tapi ini kamu bisa langsung. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah langsung aja 3 gitu. Dengan syarat angka dalamnya sama gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang yang akar 180 ya. Nah, akar 180 ini ada nggak? Kalau dia nggak ada, maka kita pecah dulu dia nih akar 180-nya. Pecah, jadi 180 itu kan 36 dikali 5 ya. Ya kan? Nah, sekarang kita cari akar 36 ada nggak? Ada nggak kira-kira akar 36? Berapa kali berapa yang hasilnya 36 gitu kan? Nah, ada yang 6 ya. Karena ada, maka akar 36 adalah 6. Karena kan 6 kali 6, 36. Jadinya 6. 6 kali akar 5 gitu kan. Maka hasilnya adalah 6 akar 5. Selesai. Jadi akar 180 hasilnya adalah 6 akar 5. Ini solusi pertama. Bagaimana dengan solusi yang kedua? Nah, solusi yang kedua sama seperti tadi gitu. Kita jabarin dengan faktor lain. 180 itu berapa kali berapa sih? Kan bisa ya, akar 2 kali akar 90 ya. Jadi akar 180 selain akar 36 dikali akar 5 adalah akar 180 adalah akar 2 dikali akar 90. Nah, boleh seperti ini, boleh. Tapi syaratnya 90 ini harus kita jabarin lagi. Jadi setiap ada angka yang bisa kita jabarkan, maka harus kita jabarkan gitu ya. Kalau 2 ini kan udah mentok, dia udah nggak bisa kita jabarin lagi. Ya kan ya? Nah, 90 aja kita pecah nih. 90 itu berapa kali berapa sih? 90 itu kan 9 kali 10 ya. Ya enggak? Jadinya kan akar 2 dikali akar 9 kali akar 10 gitu ya. Bisa kita pecah gini ya. Nah, akar 9 ada enggak? Ada 3 ya kan? 3 kali 3 9. Kemudian akar 10 ada enggak?
Akar 10 itu kita pecah aja jadi akar 5 kali akar 2. Karena di sini ada akar 2 nih, nanti bisa ketemu dia gitu ya. Maka kita tulis sini akar 2, ini 3, ini akar 2 dikali akar 5, ya kan, pecahan dari akar 10. Kemudian ini kan akar 2 sama akar 2 nih, sama. Kita kumpulin dulu ya. Jadinya akar 2 kali akar 2 kali 3 kali akar 5 gitu. Ini kita pindah posisi, sekumpulin dulu. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa akar kali akar kalau angka dalamnya sama maka akarnya lepas gitu. Jadi akar 2 kali akar 2 langsung aja 2. Kalau kamu mau nulis ke akar 4 dulu nggak apa-apa. Itu memang yang sebenarnya ya. Jadi akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4. Nah, akar 4 adalah 2. Atau boleh langsung akar kali akar kalau angka dalamnya sama maka hasilnya adalah akarnya dilepas gitu. Jadinya akar 2 kali akar 2 2 ya. Langsung aja nih 3 tetap 3 dikali 3 kemudian kali akar 5 gitu ya. Kemudian 2 kali 3 6 ya. 6. Nah, kemudian 6 kali akar 5. Jadi dempet aja 6 akar 5. Ini adalah solusi yang kedua. Sama ya. Jadi kamu terserah mau pakai cara yang mana aja, mau langsung seperti ini yang cepat, berarti kamu harus tahu angka kuncinya berapa, atau mau dijabarin dulu satu-satu juga boleh gitu ya. Hasilnya sama aja gitu ya. Oke, gampang banget ya. Langsung aja kita ke materi berikutnya. Oh, ini masih yang tadi ya. Masih contoh yang tadi yang F. Nah, bagaimana dengan akar 3? Akar 3 itu kan tidak ada lagi nilainya ya. Akar 3 itu nggak ada lagi nilainya. Berarti langsung aja akar 3 hasilnya adalah ya akar 3 gitu. Selesai ya. Jadi kalau dia nggak bisa dicari atau dia angkanya itu udah paling sederhana banget. Jadi nggak usah dicari lagi. Nggak ada nilainya gitu. Udah sederhana banget. Akar 3 kan berapa kali berapa yang akar 3 kan cuma 3 kali 1 kan. Nggak ada lagi kan gitu. Jadinya ini udah mentok. Jadi akar 3 sama dengan akar 3. Ini udah bentuk paling sederhana ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah sifat operasi bentuk akar ya. Sifat operasi bentuk akar. Yang pertama adalah perkalian. Jika akar X dikali akar Y, itu sama aja akar X dikali akar Y. Didempetin seperti ini. Dijadiin satu akar. Seperti itu ya. Nah, dengan syarat dia sama jenis. Di sini pangkat N, di sini pangkat N. Kemudian yang kedua, akar X dibagi akar Y dengan syarat pangkatnya sama ya, sama-sama N, itu sama aja dibagi biasa, jadinya akar X dibagi Y gitu, dengan syarat Y-nya tidak 0. Kemudian yang ketiga, nah ini dia nih, A akar C ditambah B akar C itu sama aja A tambah B akar C. Nah, kalau akarnya sama, kemudian dia dijumlah, maka yang dijumlah adalah angka depannya aja gitu, A tambah B, angka sebelah kirinya aja atau angka depannya ya. Kemudian sama kalau dikurang juga, A akar C dikurang B akar C, maka itu A kurang B aja, akar C-nya tetap tidak berubah gitu ya. Kemudian yang nomor 5, A akar B dikali C akar D. Nah, itu adalah A dikali C, kemudian akar B dikali akar D. Ini kalau perkalian yang depannya ada angkanya nih. Jadi angka depan kali angka depan, akar kali akar gitu ya. A kali C akar B kali D gitu. Kemudian yang keenam ini ada misalkan C akar A dibagi D akar B. Maka di sini jadinya C dibagi D, kemudian akar A dibagi akar B. Dengan syarat B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Oke, ini sifat operasinya ya, kawan-kawan. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Langsung aja kita check it out. Nah, ini dia. Ini ada contoh soal operasi hitung bentuk akar ya. Nomor 1, hitunglah operasi akar berikut gitu kan. Hitunglah operasi akar berikut. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H gitu ya. Oke, ini akan kita kerjakan satu-satu ya. Kita disuruh mencari nilai atau hasil dari operasi berikut. Ini ada operasi penjumlahan akar, pengurangan akar, penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan juga pembagian ya. Oke, langsung aja ya kawan-kawan kita bahas satu-satu ya. Nomor 1 ya, yang A, hitunglah operasi akar berikut. Oke, 2 akar 5 ditambah 9 akar 5. Seperti sifat yang tadi, kalau akarnya sama maka dia bisa dihitung, bisa dijumlah, bisa dihitung ya. Yang dihitung apanya? Yang dihitung angka depannya saja, angka sebelah kiri, yaitu 2 dan 9. Akarnya nggak usah dihitung, tetap gitu. Jadi
2 akar 5 tambah 9 akar 5 adalah 2 ditambah 9 akar 5. Nah, akarnya jadi 1 aja gitu. 2 tambah 9, 11. Jadinya 11 akar 5. Selesai. Gitu, gampang ya. Nah, kemudian yang B, 2 akar 7 dikurang 12 akar 7. Nah, ini kan akarnya sama, maka bisa dihitung ya. Jadi, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kalau dia akarnya sama, maka bisa dihitung. Tapi kalau dia misalnya akarnya berbeda, nggak bisa dihitung. Tapi yang dihitung bukan akarnya nanti, yang dihitung adalah angka sebelah kirinya atau angka depannya. Langsung aja nih, 2 dikurang 12 berapa hasilnya? 2 dikurang 12. 2 dikurang 12 kan negatif 10 ya, jadinya negatif 10 akar 7, selesai. Gitu aja ya. Nah, kemudian yang C, nah ini ada 4 akar 3 tambah 12 akar 2 dikurang 2 akar 3 tambah akar 2. Nah, ini kita harus kelompokin dulu yang sejenis akarnya. Ya, kita harus kelompokin dulu yang sejenis akarnya. Ini akar 3 sama akar 3. Kita kelompokin dulu ya. Akar 2 sama akar 2. Jadinya seperti ini. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 12 akar 2 ditambah akar 2 gitu. Nah, kalau dari kelompok seperti ini ya, sesuai dengan tanda operasinya, maka baru bisa kita hitung akar sama akar yang sama. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3. Itu yang kita hitung adalah angka depannya saja. 4 kurang 2 ya. Jadinya 2 kan. 2 akar 3. Kemudian 12 ditambah. Nah, di sini kan ada akar 2. Ada angka sebelah kirinya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dia sama saja angka 1 gitu ya. Jadi kalau sebelah kirinya nggak ada angka, di sini ini nggak ada angka kan. Kalau nggak ada berarti sama saja angka 1. Berarti ini adalah 12 tambah 1 gitu. 12 tambah 1 adalah 13. Jadinya 13 akar 2 gitu ya. Selesai. Gampang yang C ya. Nah, berarti yang C hasilnya adalah 2 akar 3 tambah 13 akar 2. Sampai sini selesai. Karena mereka berdua akarnya sudah berbeda gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang D. Nah, ini ada 3 akar 18 dikurang 2 akar 32 tambah akar 72. Nah, ini caranya adalah karena akarnya di sini nilainya besar-besar, belum yang sederhana ya. Kalau tadi kan sederhana nih yang tadi nih. Yang tadi ya ada akar 3, ada akar 2, itu sederhana bentuknya, udah paling mentok. Jadi akar 2, akar 3, akar 7, akar 5 itu udah bentuk paling mentok. Nah, kalau akar 18 seperti ini itu masih bisa kita pecah. Akar 32 seperti ini masih bisa kita pecah. Akar 72 masih bisa kita pecah. Jadi kita pecah ya. Pertama 18 dulu ini kita pecah. Ada angka 3 di depan ya, kita tulis angka 3-nya dikali akar 18 kan pecahan dari akar 9 kali akar 2 ya. Kemudian dikurang 2 dikali akar 32. Akar 32 ini pecahan dari 16 dikali 2 ya enggak? Nah, ditambah akar 72. Nah, akar 72 adalah pecahan dari 36 dikali akar 2. Nah, kalau udah langsung aja kita cari akar 9 berapa? 3. Maka 3 dikali 3 dikali akar 2. Akar 2-nya tetap karena akar 2 nggak ada lagi kan. Maksudnya tidak ada nilainya lagi, mentok. Kalau akar 9 ada 3, akar 2 nggak ada. Berarti tulis ulang aja. Kemudian dikurang 2. Nah, akar 16 kan 4. Berarti 4 dikali akar 2. Ditambah 36 itu kan 6 ya. Jadinya 6 akar 2. Nah, akarnya udah sama ya. Maka kalau akarnya udah sama, nanti bisa kita hitung. Pertama perkalian dulu nih. 3 kali 3 berapa? 9. Jadi 9 akar 2. 2 kali 4 berarti dikurang 8 akar 2. Ditambah 6 akar 2 gitu. Nah, akarnya udah sama, akarnya sudah sama. Kalau akarnya sudah sama, maka bisa dihitung operasi penjumlahan dan pengurangannya. Ya udah dari kiri kita hitung. 9 dikurang 8, 1. 1 ditambah 6, 7. Jadinya 7 akar 2. Selesai. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Mudah kan ya? Oke ya. Sekarang kalau di sini kita sudah selesai, maka lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, ini yang E. Akar 27 dikurang 2, akar 75 dikurang 2, akar 3 tambah 3 akar 108 gitu. Gimana nih kira-kira? Ya udah sama kayak tadi kita pecah. Akar 27 itu berapa kali berapa? Dapat akar 27 adalah 9 dikali akar 9 kali 3 ya. Akar 9 dikali akar 3. Ini ditulis seperti ini nggak apa-apa ya. Ini maksudnya dikali. Akar 9 dikali akar 3. Kemudian dikurang 2. 75 itu pecahan dari akar 25 dikurang akar 25 dikali akar 3. Kemudian dikurang 2 akar 3. Nah,
Akar 3 sudah paling sederhana, jadi nggak bisa diotak-atik lagi ya. Ditulis ulang aja, kemudian ditambah 3 dikali akar 108. Nah, 108 ini pecahan dari 36 kali 3 ya. Jadi akar 108 adalah akar 36 dikali akar 3. Ya udah langsung aja kita hitung. Akar 9 ada nggak? Ada, 3 ya, taruh sini, 3 akar 3. Dikurang 2, nah akar 25 ada nggak? Akar 25. Ada 5 ya kan, 2 dikali 5 kali akar 3. Akar 3 udah paling mentok ya, gitu. Dikurang akar 2, dikurang 2 akar 3, ditambah 3, akar 36 kan 6 ya. Nah, ini akar 3, jadi 6 akar 3. Seperti ini jadinya ya, jadi 3 akar 3 dikurang 2 dikali 5 akar 3, dikurang 2 akar 3, ditambah 3 dikali 6 akar 3 gitu. Ya udah, kita hitung dulu nih yang kali-kalian nih. 2 kali 5, 10 ya. Jadi 3 akar 3 dikurang 10 akar 3, dikurang 2 akar 3, ditambah 3 kali 6, 18 akar 3 gitu. Akarnya udah sama semua? Kalau akarnya udah sama semua, maka tinggal kita hitung angka depannya saja. 3 dikurang 10, negatif 7 ya. Negatif 7, kemudian negatif 7 negatif 7 negatif 2, negatif 9. Negatif 9 tambah 18 gitu. Dapatlah jadinya 9 ya. Negatif 9 tambah 18 ya 9 ya. Jadi positif 9. Jadi hasilnya adalah 9 akar 3. Selesai. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang F itu ada akar 6 dikali 7 akar 6. Nah, kalau penjumlahan syaratnya adalah dia akarnya harus sama, maka bisa dijumlah atau dikurang. Kalau perkalian itu nggak harus sama, tidak harus sama akarnya, itu bisa dikali ya dan bisa dibagi gitu. Oke, ini maka angka depan dikali, ini kan ada akar 6 dikali 7 akar 6 ya, yang F nih. Maka jadinya akar 6 dikali 7 akar 6, angka depan dikali angka depan atau angka kiri dikali angka kiri, akar dikali akar gitu. Contoh, ini kan sebelah kiri akar 6 ada angka nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia sama saja sah. Berarti sini 1, di sini 7, maka 1 kali 7. Kemudian akar kali akar, dikelompokkan seperti ini. Kemudian 1 kali 7, 7. Nah, akar 6 kali akar 6 kan akar 36 ya. Atau kamu boleh nanti akar dikali akar. Jika angka dalamnya sama, maka akarnya lepas gitu. Akar 36, ya 6 kan, jadi 7 kali 6. Nah, 7 kali 6 ya. Atau mau langsung dari sini ke sini boleh nih. Mau langsung, akar 6 kali akar 6 ya 6 gitu. 7 kali 6 dapat 42. Maka hasilnya adalah 42. Gitu, selesai ya. Udah ya? Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kemudian ini yang ada yang G, 5 dikali akar 5 dikali 4 akar 6 dikali 2 akar 2 ya. Nah, sama seperti tadi, jika perkalian itu dia tidak harus sama akarnya, tapi bisa dikali. Syaratnya adalah angka sebelah kiri dikali angka sebelah kiri, akar dikali akar gitu. Oke, maka di sini 5 dikali 4 dikali 2 gitu kan. Nah, 5 kali 4 kali 2. Titik ini artinya kali ya. Jadi operasi kali itu bisa digantikan dengan titik, tanda titik gitu. 5 kali 4 kali 2, kemudian akar kali akar, akar 5 kali akar 6 kali akar 2 gitu. Nah, yang angka ini kita hitung dulu. 5 kali 4 kali 2 dapat 40. Nah, kemudian yang akar 6 ini itu jangan kita kali dulu dengan 5 dan 2. Tapi kalau perkalian akar seperti ini itu ada baiknya kita jabarin aja yang bisa dijabarkan. Kalau akar 5 kan udah mentok ya, nggak bisa dijabarin ya. Kemudian akar 2 juga sudah mentok, tidak bisa dijabarin, maka akar 6 lah sasarannya yang kita jabarkan. 6 itu kan 3 kali 2, maka kita jabarin. Jadinya akar 5 dikali akar 3 dikali akar 2 dikali akar 2 gitu. Nah, di sini ada nih akar 2 kali akar 2. Akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Nah, bisa nih dapat jadinya. Jadinya gini. Nah, akar 2 dikali akar 2, 2 gitu kan. Nah, kemudian nanti akar kali akar lagi nih. Karena kan 5 sama 3 udah mentok nih. Kita kali lagi. Kemudian 2 ini kali ke depan sini, ke 40 gitu. Jadinya, nah jadi gini ya. 2 akar 15, 5 kali 3, 15. 2-nya pindah ke kiri dulu. Kemudian 40 kali 2 jadinya. Gitu, 40 kali 2, akar 15. 40 dikali 2 itu dapat 80 akar 15. Maka ini adalah hasilnya, udah mentok ya. Karena 15 pun sudah nggak bisa dijabarin lagi, dijabarin 5 akar 15 kan dijabarinnya 5
akar 5 dikali akar 3 kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Maka hasil akhirnya adalah 80 akar 15. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir. Nah, ini pembagian akar. Pembagian akar juga sama. Kalau pembagian dan perkalian itu tidak harus sama akarnya. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus sama akarnya agar bisa dihitung gitu. Oke, ini langsung aja 5 akar 56 dibagi akar 8. Jadinya akar 56 bagi 8. 56 bagi 8 dapat akar 7. Karena akar 7 sudah tidak ada lagi nilainya atau mentok, maka hasilnya adalah akar 7 ya. Selesai sampai sini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita ya tentang bentuk akar dan pangkat rasional. Setelah ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan ya. Jika kalian sudah dapat menjawab atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tanyakan di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk taruh jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.